Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Diah Ayu Permatasari dalam program Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Pada episode kali ini, Public Diplomasi mengulas tuntas kisah Bapak Nick Messet, ex-tokoh OPM Papua yang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nick Messet lahir di Kader Sarmi pada 1946, ayahnya Tonce Messet pernah menjadi Bupati Kabupaten Jayapura 1975 sampai dengan 1982. Nick merupakan seorang putra Papua yang cerdas dan pernah kuliah di ITB mengambil jurusan arsitektur. Menjelang pelaksanaan PPRA 1969, kondisi politik Papua begitu rawan. Kala itu Nick berpikir untuk ikut berjuang bagi kemerdekaan West Papua dengan bergabung beberapa gerakan separatis yang menentang pemerintahan Republik Indonesia. Bahkan saat itu, dirinya dipercaya sebagai koordinator di wilayah perbatasan hingga menjadi pejabat penghubung dan dideportasi sebanyak 4 kali. Saat itu Nick pernah mengatakan dalam menyelesaikan masalah Papua, tokoh-tokoh Papua memiliki dua pandangan. Kalangan OPM seperti Z. Romkorem dan Jacob Proy menginginkan masalah Papua diselesaikan melalui jalur konfrontasi militer. Tapi kelompok Nick Messet memilih cara dialog yang damai. Diketahui Nick dulunya merupakan mantan petinggi dari organisasi Papua Merdeka dengan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Melihat posisi tersebut, jelas jika Nick bukanlah orang biasa. Namun kini Nick Messet telah kembali membela Indonesia, khususnya hal-hal yang mengenai Papua. Satu hal yang ditekankan Nick Messet adalah keinginan dirinya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tak lain karena melihat Indonesia saat ini telah berubah. Selain itu, dengan otonomi khusus, Nick melihat Papua semakin menunjukkan kemajuan yang menggugah hatinya untuk ikut membangun Papua melalui bidang lainnya. Seperti apa kisah perjalanan beliau dari tokoh OPM hingga kembali ke pangkuan NKRI, kini telah hadir bergabung di studio bersama kami Bapak Nick Messet. Selamat datang Pak. Terima kasih Ibu Diah. Terima kasih, sehat Pak? Sehat selalu. Luar biasa Bapak ini selalu senyum kayaknya nih. Saya jadi ikut semangat di sini. Oke, mungkin kita langsung diskusi ya Pak ya. Berbicara mengenai organisasi Papua Merdeka atau OPM, maka semua orang pasti melihat Bapak sebagai salah satu tokoh pendiri. Nah, bagaimana ceritanya nih Pak? Dan alasannya bisa bergabung dalam OPM Pak? Bagus, terima kasih pertanyaannya. Saya mau koreksi sedikit Ibu Diah. Saya bukan pendiri dari OPM. Oh siap. Saya ini pengikut. Oh. Pendirinya itu salah satu orang yang bernama Permenas Ferry Awom. Anggota PVK Papua Free Welfare Corps di Manokwari. Terbentuknya OPM sendiri tanggal 28 Juli tahun 65 di Manokwari. Di Manokwari. Jadi saya ini kecil, baru umur 15 tahun sudah tergiur untuk Papua Merdeka. Iya, waktu itu Bapak ikut mengibarkan bendera ya waktu itu? Bukan mengibarkan, saya cuma ikut lihat penaikan bendera. Iya, jadi betul. Banyak yang saya lihat sini salah, tetapi saya cuma ikut lihat. Lihat penaikan bendera dan banyak orang yang bilang ada Kofi Annan hadir atau semua. Itu omong kosong, tidak ada waktu itu. Iya. Jadi ceritanya gimana Pak? Ceritanya cuma orang-orang Papua yang hadir di situ karena kenaikan bendera yang dia dinaikkan karena disetujui oleh Dewan Papua waktu itu Nihunerat. Ya, yang mana bapak saya juga anggota Nihunerat waktu itu. Jadi mereka setuju bahwa bendera akan dinaikkan. Bendera Papua itu dibentuk tanggal 19 Oktober 1961. Itu Kongres Nasional Papua yang pertama. Dibentuknya bendera Papua. Bendera Papua. Dan lagu kebangsaan. Nah, ceritanya Bapak bergabung sendiri bagaimana Pak? Waktu itu kan masih kecil ya Pak ya? Ya karena waktu itu kita dengar banyak, saya umur 5 tahun pindah ke Yoka. Dari Sarmi pindah ke Yoka. Bapak saya guru. Jadi pindah ke Yoka, saya ajar siswa-siswa laki-laki. Di Jongens Vervolg School, itu YVVS lalu. Ada Meisjes Vervolg School untuk anak-anak perempuan di Genyem dan Jongens Vervolg School di Yoka. Untuk laki-laki. Ya, itu asrama. Lalu asrama seluruh Papua, anak-anak yang pintar ke situ.
Lalu bapak saya hampir 7 tahun di Yoka, akhirnya dipindahkan guru di sekolah Belanda. Jadi ya kembali ke bendera Papua, banyak orang yang salah mengerti bahwa bendera Papua itu bukan bendera kebangsaan, tapi itu macam bendera provinsi lah. Jadi bukan ini, ya, tapi sekarang dipakai seperti ya bilang bentang kejora atau apa. Kalau tadi kembali ke cerita kenapa Bapak tertarik bergabung dalam OPM pada masa yang sangat muda waktu itu, Pak? Ya karena kita waktu muda pikir wah semua negara mulai merdeka di Afrika tahun-tahun 60-an, Nigeria berjuang. Jadi memang ada efek internasionalisasi juga ya dari dunia juga ya? After the war, after the Second World War itu semua mau merdeka. Jadi kita pikir waktu itu ya Belanda sudah janji nanti tahun 70 persiapannya. Tapi bikin itu akhirnya Soekarno deklarasi Trikora. Trikora, betul. Tanggal 19 Desember 61 di Jogja ya. Iya. Jadi maka disitulah salahnya bahwa Presiden Soekarno bilang gagalkan negara boneka Papua. Negara boneka Papua. Lalu setiap orang tentara yang masuk di tanah Papua sampai sekarang ini pikir bahwa negara Papua sudah terbentuk. Jadi ada tentaranya, ada polisinya, enggak ada sama sekali. Tapi waktu itu Pak ketika masih muda, ketika semua ingin merdeka, yang memotivasi sebenarnya apakah memang ada unsur-unsur lain gitu? Unsur lain ya kalau kita merdeka, orang-orang tua kita bilang kita akan jadi macam negara-negara di Eropa yang semua itu. Jadi kita inginkan bahwa negara itu harus ya kita jadi juga ada janji-janji yang memang ya janji-janji yang itu yang ya kita bilang ya. Waktu kecil ya ikut saja karena ini keinginan semua orang ya ikut. Ya, dalam perjalanan hidup Bapak kan Bapak sempat ke Bandung, sempat ke Saya ke Bandung, saya keinginan saya waktu tamat SMA tahun 66 mau jadi pilot. Mau jadi pilot, saya bilang sama bapak saya waktu itu bapak saya asisten satu dari gubernur Frans Kasiepo. Maka bapak saya panggil karena orang besar. Waktu itu bukan asisten satu. BPH, Badan Pemerintah Harian, yang menasihati gubernur, ada 5 orang. Bapak saya bahagian termasuk politik dan Bapak. Ya itu dia nomor 1. Jadi bapak saya panggil Mayor Auri, bilang orang Ambon bilang anak saya mau jadi pilot, dia bilang Tuhan Allah. Ini tahun 69 sudah dekat, nanti PPRA bagaimana? Saya bilang wah kalau Om sudah pikir begitu, berarti masa depan kita orang Papua akan bagaimana? Dan ternyata betul. Dari 69 sampai 70-an tidak ada anak Papua yang keluar negeri. Sekarang baru mulai banyak semua. Kesana ya. Bapak waktu itu sempat tadi sekolah pergi pengen jadi pilot itu? Akhirnya ayah saya bilang kamu mau kemana? Telepon Insinyur Tobing di PU kepala. Dia bilang anak saya mau biar kasih dia ke ITB saja. Datang ke ITB 6 bulan dipanggil kembali. Bilang ada beasiswa ke Amerika untuk sekolah. Tunggu sampai sekarang ini saya bicara dengan Ibu dia tidak pernah itu. Tidak pernah berangkat. Tidak pernah berangkat. Berarti saya bilang ini pemerintah omong kosong. Pada zaman itu ya Pak ya? Pada zaman itu, ya itu. Jadi janji tetap janji. Dan sekarang tetap janji terus sama orang Papua. Tapi sekarang saya lihat banyak orang Papua juga ikut keluar ya Pak ya? Sekarang banyak. Di Amerika saya hampir 300. Saya baru-baru bulan 1 tahun lalu ke sana lihat. Banyak anak-anak muda. Di Rusia ada, di Cina ada. Ya bicara tentang tadi bergabungnya Bapak dalam OPM waktu muda waktu itu sampai perjalanan ke Bandung sempat ke beberapa daerah itu bagaimana ceritanya Pak? Saya gabung OPM setelah saya pulang dari Bandung. Saya ditugaskan untuk gabungkan orang-orang Papua atau pelari-pelari yang mau ke Papua Nugini waktu itu tahun-tahun 65, 66, 67, 68, 69. 69 saya sendiri harus keluar. Saya 4 kali ditahan oleh tentara polisi. Dalam umur-umur mulai dari SMA 1, SMA kelas 1. Jadi saya buat penjara sudah terbiasa. Sudah biasa. Iya, betul. Sudah bisa. Jadi kalau orang bicara mengenai suka senang dengan Indonesia, saya tahu lebih susah daripada senang. Iya. Mungkin salah satu yang menarik bahwa Bapak adalah mantan Menteri Luar Negeri OPM, Pak. Saya mantan di sana menteri. Dan Bapak pernah menjadi warga negara Swedia. Nah, itu tugas dan peran selama 40 tahun, Pak. Jadi mantan Menlunya itu bagaimana, Pak?
Ya kalau kita mau bicara ini terlalu panjang ya. Iya. Saya tugas waktu itu dipercayakan ada dua kubu di Papua Merdeka di zaman itu. Satu adalah PMK, Pembela Keadilan di bawah pimpinan Jacob Hendrik Prai yang sekarang masih tinggal di Swedia. Umur sekarang 77 tahun. Dan Set Yafet Rumkorem yang sudah meninggal itu mantan ABRI TNI Indonesia yang dilatih di sini. Bapaknya pejuang kemerdekaan Pro Republik Indonesia. Ya, Dan anaknya lari. Bapak di sana perannya sebagai Menlu OPM apa saja gitu Pak aktivitasnya di sana selama 40 tahun loh Bapak. Saya tidak 40 tahun, saya cuma 2 tahun. Dibagi-bagi. Dan saya bukan dari fraksi RPG, Revolutionary Provisional Government. Itu Set Rumkorem. Kalau Prai, PMK, Pembela Keadilan. Jadi itu ada dua. Saya dari PMK. Jadi kita ada Menteri Luar Negeri dua karena dua faksi. Tugas dan fungsinya apa itu Pak? Tugasnya fungsi jalan keliling dunia dan bicara dengan negara-negara untuk bicara di PBB. Tapi ya, the end of the day, they say no, we have to respect Indonesia. I see. Jadi hari terakhirnya mereka bilang sorry, kita pikir bendera ini daripada bendera yang kamu kasih naik tiap hari itu tidak ada guna. Nah, itu yang menarik Pak. Dalam perjalanan ini ternyata Bapak mendapatkan bahwa merah putih memang selalu di hati gitu Pak ya? Ya, saya tahun 87 saya mimpi, saya bilang sama istri saya harus kembali ke Papua. Nanti kamu dibunuh, bunuh itu nanti Tuhan Allah yang urus. Tapi saya harus kembali. Karena saya pikir kita punya perjuangan ini sia-sia. Mulainya dari mimpi Pak? Dari mimpi. Dari mimpi? Ya. It just suddenly come atau sebelumnya ada suatu kronologis peristiwa? Ada saya tanggal 17 Januari 82, saya bertemu satu ahli nujum terkenal di dunia. Dan dia bilang, one day you will return to Papua and you will work with the government and you will meet the president. Saya kaget, saya bilang, benar. Dia bilang benar. Dan saya datang sini tanggal 17 Oktober tahun 2007 saya bertemu Presiden SBY di kantornya 2 jam. So actually initial for you join is about kesadaran dan juga support dari tadi mimpi dari ya itu mimpi yang kadang-kadang mimpi itu memberikan kami satu motivasi bahwa ini jalan salah, harus kembali. Dan saya kembali. Dan setiap orang Papua yang bilang kamu pengkhianat, silakan, that's their problem. Waktu saya keluar tidak ada orang Papua yang bilang kamu harus keluar untuk berjuang untuk merdeka. Bukan macam Nicholas Yowe disuruh oleh orang Papua untuk keluar atau Marcus Kasiepo, dua-dua sudah meninggal. Jadi saya keluar karena ingin untuk merdeka, saya keluar. Saya keliling dunia dengan waktu Menlu pakai uang sendiri, bukan pakai ini. Ada orang Papua yang kasih uang, enggak ada. Jadi selama jadi Menlu tuh semua menggunakan uang sendiri? Uang sendiri. Your expense Pak ya? Ya, karena semangat untuk melihat satu negara Papua yang berdiri sama dengan Indonesia. So what you get while in your Swedia? I mean untuk negara Swedia itu satu negara sosial yang ternama di seluruh dunia. Ternama. Jadi, tapi untuk aktivitas yang sebagai Menlu OPM itu Pak, apa yang Anda dapatkan Pak? Kalau lihat dari expense sendiri, dari perjuangan yang luar biasa. Dapat kecewa. Okay. Dapat kecewa. Orang sekarang mau continue struggle, it's up to them. Saya lebih baik pulang dan kerja untuk pembangunan di Papua, lihat Papua ke depan lebih bagus daripada tahun 60-an. Jadi artinya memang latar Bapak gabung di OPM itu karena sendiri, tidak ada yang suruh? Sendiri. Dan keluar juga karena sendiri? Karena sendiri. Bapak saya kembali Bapak saya dengan Sarwa itu kawan baik. Almarhum ya, dua-dua. Itu kawan baik. Kembali dari Sarmi malam itu tanggal 4 September 69 saya berangkat ke Papua New Guinea. Melarikan diri dengan anak saya umur 6 bulan. Larikan diri. Karena saya 4 kali ditahan polisi, tentara. Tanggal 13 Juli 69 Pepera mulai di Merauke. Di situ saya mulai ditahan. 2 minggu.
banyak orang yang bilang, ini pulang karena mau jadi orang besar. Saya tidak jadi orang besar, saya badan sudah besar, buat apa jadi besar? Cari uang pangkat. Jadi kembali lagi Pak, kalau saya bisa Bapak memberikan inspirasi, jadi kembalinya Bapak ke NKRI ini, selain karena tadi ekspresi kecewa, selain tadi berkata mimpi gitu Pak, ada hal lain nggak Pak yang memang mendorong Bapak untuk harus kembali ke NKRI? Perjalanannya Ibu dia panjang. Tanggal 1 April 1994, saya di Papua Nugini, saya kembali. Saya dideportasi dari pemerintah Papua Nugini ke Swedia. Karena saya seludupkan senjata masuk ke perbatasan. Oh, so you have deported also from... Ya, saya dideportasi 2 kali oleh Perdana Menteri yang baru meninggal, Michael Somare. Itu kawan saya baik sekali. Yeah. Dia dengan saya beda 10 tahun. Waktu dia Perdana Menteri, saya 78, seludupkan senjata ditangkap. Dengan pesawat saya terbang sendiri. Waktu itu Bapak sebagai pilot ya? Saya pilot waktu itu. Jadi sudah memang sesuai keinginan Bapak orang tua untuk menjadi pilot dan it comes true. Ya, come true. Saya bilang sama Bapak saya ke Papua Nugini, saya akan jadi pilot. Dan itu saya punya my dream come true. Meskipun saya sudah umur 25 tahun, tapi saya diambil. Dan deleted all the restrictions persyaratan dari semua itu. Saya harus umur 18 tahun, tidak boleh kawin, tidak boleh punya anak. Anak saya sudah besar, tapi karena mereka lihat matematik saya dulu dari Paspal di SMA. Jadi pintar, 1 tambah 1 buat mereka mungkin 3, 1 tambah 1, 2. Tapi mereka pakai kalkulator. Ya, itu karena mereka lihat kalkulator 1 tambah 1, 3. Tapi saya pakai otak 1 tambah 1, 2. Jadi saya yang benar. Jadi setelah itu Bapak dari Papua deported going to Swedia. Ya. Di sana Bapak berapa tahun Pak hidup di? Saya 15 tahun. 15 tahun akhirnya saya setelah mimpi saya bilang, dan saya mimpi Freddy Numberi dan saya itu. Ada berapa kali mimpi sebenarnya nih Pak? Kalau tidak, saya mimpi saya tiap kali mimpi Freddy Numberi. Saya bilang sama istri saya, ini kawan baik saya, mulai dari kecil SD sampai sekarang jadi menteri berapa kali. Itu minggu lalu, hari Jumat lalu harus di sini, tapi karena saya harus bertemu dia dengan Michael Manufano, itu kawan-kawan sekolah, Nostalgia di Danau Sunter, Hotel Danau Sunter, 4 jam lalu, ya sudah. Tapi itulah saya mimpi bilang, saya mimpi Freddy ini pasti akan jadi menteri. Jadi menteri dia, 2 kali lagi. Jadi artinya kalau kembali kita melihat Bapak, saya tertarik ketika Bapak bicara tentang pilot sampai menyeludupkan senjata gitu. Ya. Ceritanya menjadi pilot pada zaman dulu mungkin teman-teman di Papua nggak begitu banyak punya kesempatan jadi pilot. Tidak ada yang mimpi waktu itu. Tidak ada yang mimpi. Mimpi saya untuk jadi pilot waktu tahun 55, umur 6 tahun saya dengan 9 tahun saya dengan bapak saya ke Sentani karena ada bencana alam di Belanda. Orang-orang Belanda mau pulang, guru-guru Belanda mau pulang karena bendungan di Zeeland pecah dan banyak yang meninggal. Saya sampai di Bandara Sentani, saya lihat ada barang satu besar tinggal di lapangan. Saya tanya bapak saya, ini barang apa Bapak? Oh itu pesawat. Oh pesawat ada orang yang bawa? Bilang ada. Apa? Siapa? Pilot. Oh Bapak kalau saya besar nanti saya jadi pilot. Itu keputusan saya. Dari kecil ya Pak? Dari kecil itu. Jadi itu tadi, balik lagi, mimpi itu bukan hanya mimpi sekarang. Sekarang jadi realita waktu itu. Ya, itu. Terus Bapak waktu itu ngambil sekolah di mana Pak? Saya dari 161 applicants di Papua Nugini tahun 1971 dikasih keluar aplikasi di pos kurir dengan semua. Akhirnya saya lihat, saya melamar. Istri saya bilang, kamu sudah tua. Saya bilang, tua tidak, tapi kalau keinginan mesti jadi pilot pasti ada, mulai dari kecil. Saya lamar. Dari 161 orang applicants, diambil 50 orang, termasuk saya, untuk seleksi. Dari 50 orang, 30. Akhirnya dari 30 harus dipilih 13 orang. Dan I'm the first one di select. Saya orang pertama. Saya mesti lihat kepala dari selection board itu, Mr. Bob Love. Dia panggil saya habis interview, dia panggil ke belakang, dia bilang, Nick, the 7 panels of the members of the 7 panels already decided that we will select you first. The 12 we will select later, but you are the first.
tomorrow itu tanggal 23 Desember tahun 71. Bapak sudah menjadi pilot waktu itu ya Pak ya? Ya, saya terus sudah di sekolah. Ya, tanggal 1 Maret 1972 kita mulai start training di Aero Club di Port Moresby. Sampai sekarang masih bisa terbang nggak Pak? Saya masih bisa terbang. Kalau sudah naik sepeda, tidak akan lupa naik sepeda. Sekali pilot akan jadi pilot ya Pak ya? Ya betul. Okay. Cuma panel sudah berubah ya, jadi itu. Iya, mungkin kembali lagi tadi sebagai pilot ada experience tadi menyelundupkan senjata dan sebagainya. Memang kalau boleh ada hal yang lain yang menarik gitu Pak. Semasa menjadi pilot yang memang punya aktivitas sampai harus dideported gitu Pak dari Papua dideportasi ya betul. Dan saya masuk tahun 88 saya dari Vanuatu dideportasi lagi dari Vanuatu. Karena membawa senjata itu Pak? Tidak. Karena saya diminta untuk ke sana terbang, tapi karena faksi antara Barak Sope dengan Father Lini, Perdana Menteri, saya difaksi dari Pak Barak Sope yang masih hidup sekarang, Perdana Menteri juga. Akhirnya Father Lini bilang deportasi semua orang-orang yang pro Sope, termasuk saya. Sudah saya pergi ke Papua Nugini, sampai di Papua Nugini, tinggal 6 bulan, dideportasi oleh Menteri Luar Negeri, almarhum Michael Somare. Kembali lagi ke Sweden. Tapi dia yang deportasi pertama kali tahun 79, tanggal 4 Maret. Semua ini di otak saya tidak just rolling. Semuanya ingat gitu ya? Saya ingat itu semua. Seperti film yang kembali lagi gitu ya Pak ya? Ya, bicara tentang balik ke Swedia gitu. Sampai akhir deportasi di Swedia, in your activity gitu, masih melibatkan OPM waktu itu. Sampai akhirnya merasa harus kembali ke NKRI karena kecewa. Kecewanya kecewa karena apa Pak? Karena memang lelah, karena semua negara pasti mendukung Merah Putih, atau memang karena yang lain? Karena saya satu waktu, macam ada ibu tulis ini, saya bertemu dengan Bapak Nicholas Yohe. Bapak, saya panggil dia Paman, Om. Saya sudah kenal dari kecil, selalu datang ke rumah saya dengan Bapak. Bapak saya lebih tua 4 tahun dari Nicholas Yohe. Dan jangan lupa ibu dia, saya ditugaskan oleh SBY untuk pergi ambil beliau dari Belanda pulang ke sini saya. Itu orang belum tahu semua. Saya dengan almarhum Frans Albert Joku, saya, Febi Ohe yang sekarang ada di sini, ipar saya Adolf Van Asbey, kita 5 orang ditugaskan oleh SBY untuk pergi ambil beliau. Negosiasinya berat untuk bawa pulang dia. Dan dia juga sudah rindu, dia bilang, anak saya mau pulang, bagaimana? Saya menyurat kepada Bapak Presiden SBY. Untuk bisa membawa, sebenarnya apa sih Pak yang diceritakan oleh Pak Nicholas Yohe? Dia bilang sama saya, dia bilang, anak, kami berjuang percuma, Belanda tipu kita. Karena Papua, yang sekarang kita bilang Papua ini, Irian Barat itu sudah dalam Indonesia. Sejak tanggal 24 Agustus 1828, lalu 100 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Papua sudah masuk dalam Republik Indonesia, sudah diresmikan bahwa bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, that's part of Indonesia. Jadi Belanda cuma tipu kita untuk bilang nanti merdeka, tidak mungkin. Dia orang ini juga sudah kecewa dan tinggal untuk pulang, tapi bagaimana caranya? Jadi artinya Pak Nicholas juga menginfokan bahwasanya Belanda mengecewakan. Ya, dan dia itu dapat dari siapa? Dia bicara dengan John Kennedy, waktu John Kennedy, dan Presiden waktu itu. Dan Mr. Yowa waktu itu, tahun-tahun itu, dia respect oleh siapa saja. Tapi mereka bilang, we cannot do anything. We have to respect the sovereignty of Indonesia. Jadi susah. Waktu beliau kasih tahu saya, dia bilang, Om, saya mau pulang. Iya, luar biasa Pak. Berarti memang begitu banyak perjalanan untuk kembali ke NKRI ya Pak, termasuk dukungan dari Nicholas Yohe. Pemirsa, kita akan kembali lagi pada segmen berikutnya di Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia, masih dengan Bapak Nick Meset.
Kembali lagi di Public Diplomasi bersama Bapak Nick Meset di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tadi diskusi lagi lumayan hangat nih Pak. Nah sekarang kita bicara tentang OPM terpecah menjadi beberapa faksi. Bahkan di awal sudah ada 2 faksi ya Pak ya. Di sini mereka saling bertikai untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk tanah Papua. Nah hal ini gimana Pak? Atau memang ada kepentingan yang berbeda di antara faksi-faksi yang ada di OPM tersebut? Tidak Ibu Dia, faksi-faksi itu sudah mulai dari tahun 63. Mulai 63 waktu pemerintah Indonesia masuk, faksi-faksi itu mulai bentuk. Seperti saya. Saya faksi-faksi kecil itu tidak ada satu payung. Waktu itu belum ada payung yang tadi saya bilang OPM tanggal 28 Juli. Itu belum ada. Lalu faksi-faksi semua di mana-mana di Papua. Ada yang 5-6 orang bikin satu faksi nama begini. Perbedaannya apa Pak? Perbedaannya ya cuma pikiran, mesti dapat dengan cara bagaimana, dengan senjata atau dialog. Pikiran saya waktu itu bilang harus dialog, karena tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa berperang dengan satu negara yang sudah merdeka, yang punya kekuatan senjatanya di Asia Tenggara yang lebih besar. Apakah faksi-faksi tadi terpecah berdasarkan region-region atau berdasarkan kepentingan tertentu Pak? Tidak kepentingan tertentu. Cuma caranya saja. Kadang-kadang ada yang mau ikut ke komunis waktu itu ya, ada yang mau ikut ke Demokrat, jadi disitulah pecahnya. Kalau melihat yang sekarang Pak, yang masa sekarang gitu, yang teman-teman yang masa sekarang ini ya kebanyakan dengan senjata, tidak mau dialog, tidak. Mereka minta dialog, ya dialog, tapi di atas itu di papernya ada minta untuk merdeka, dan pemerintah Indonesia tidak bisa minta kasih merdeka. Mereka tanya saya, biasa di sana mereka tanya, apa kita bisa dialog? Saya bilang silakan datang dialog, tapi independence out of date, sudah habis. Kalau melihat posisi-posisi para faksi-faksi tadi Pak, apakah ada yang dominan atau memang? Sekarang ini dengan COVID ini semua mati. Oke. Dan saya harap COVID berjalan terus supaya kita punya ini habis. Tapi jangan di ini, biar di luar negeri. Di luar negeri Indonesia jangan. Nah mungkin kembali lagi ada perjuangan Bapak Nick Meset nih. Saya takut salah ngomong tadi, panik ya Pak. Bapak masih di forum-forum multilateral. Dulu kan Bapak sempat berdiskusi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan OPM. Nah itu gimana ceritanya Pak? Dukungan yang dilakukan tuh dari mana gitu Pak? Layar-layar mana yang dilakukan oleh zaman dulu waktu masih di sebagai Menlu mungkin? Saya waktu tahun setelah Kongres Papua yang kedua, tanggal 29 Mei sampai dengan 3 Juni 2000 di Jayapura, yang mana almarhum Gus Dur bantu 2 miliar untuk itu. Dan waktu itu dibilang untuk bendera Bintang Kejora bisa naik. Setelah itu Mega naik jadi presiden, dibatalkan lagi, tidak boleh naik. Saya waktu itu berjalan keliling Amerika, ke Pasifik, ke Afrika. Di forum-forum khusus atau ke negara tertentu Pak? Di negara-negara tertentu. Langsung dengan diskusi dengan Perdana Menteri. Ke tahun 2000 11 orang ikut sidang PBB di New York, dibawa pimpinan TS LOI yang dibunuh oleh Kopassus, Tom Benal, Yoris Rawayai. 11 orang pergi bertemu. Kofi Annan waktu itu di bawah Perdana Menteri Barack Sope yang tadi saya bilang, mereka yang fasilitas sampai kita bisa bertemu dengan satu orang perempuan dari Guatemala, dari direktur dari dekolonisasi untuk Asia Pasifik. Lalu kita mau tahu delegasi dari PDP, Presidium Dewan Papua, mau tahu apakah kita ini, Papua ini masih di bawah dekolonisasi atau D24 itu. Iya, saat itu respon akhir mereka apa Pak? Kofi Annan suruh direktur ini pergi bertemu kita, dia bawa naik ke lantai 32, duduk, bicara, dia buka, dia bilang, tanggal 1 Mei 63, kamu punya ini sudah dikorek.
kamu sudah part of Indonesia. Jadi tidak ada lagi. Sudah dengan jawaban itu kita turun dan bilang, jadi sekarang jangan kita bicara dekolonisasi atau apa. Kita mesti kerjasama di Indonesia untuk dialog. Jadi tanggal 30 Oktober tahun 2000, saya diundang oleh Presiden Nauru, ikut delegasi Nauru ke Pacific Island Forum di Kiribati, satu pulau kecil di Tarawa. Di Tarawa. Saya dengan almarhum Frans Yoku pergi. Dan di situ yang kita dari PDP, Presidium Dewan Papua, minta untuk Indonesia diikut dalam Pacific Island Forum ini sebagai partner dialog. Jadi bukan Indonesia yang bicara, kita yang bilang. Sampai orang Papua bilang, mengapa kamu dua kasih masuk Indonesia? Kami bilang, kita mesti bicara dengan Indonesia, kita tidak bicara dengan Amerika. Ya, jadi waktunya setelah bicara dengan Kofi Annan, waktu itu sudah di-stated bahwasannya memang Papua adalah ya, tidak bisa. Bagian dari, tidak bisa, sudah habis. Dan kalau mau kembali ke PBB, Ibu Dia itu susah. Sekarang 200. Dulu waktu 69 cuma 100 lebih anggota. Sekarang 2/3 dari 200, 400 dibagi 3, 100 lebih. Iya. Banyak orang Papua yang menggembar-gemborkan bahwa mereka sudah ada 74 negara yang di PBB. Saya bilang, don't fool yourself. Jangan bikin tipu kamu. Saya ini pernah di sana. Saya ini pernah masuk dengan duta besar dari Vanuatu, Robert Van Lierop, yang bawa saya keliling gedung PBB sampai masuk di Dewan Keamanan. Dia bilang, Nick, your fate, West Papuan people fate was decided here on the 19th of November 1969. Ini kata-kata dari dia yang saya kembalikan sama Ibu Dia. Di situ, itu yang bikin saya bilang, oh kalau begitu kita berjuang percuma. Jadi secara jelas terstated bahwasanya memang dari dulu sampai sekarang memang Papua adalah integrasi dari. Ya, cuma satu hal, kalau banyak orang dibunuh di Papua, ini pelanggaran HAM, dan itu no one can stop it. Ya, mungkin kita kembali lagi Pak di di perjuangan Bapak di multilateral. Kemarin kita berjuang di sisi waktu itu Bapak presiden OPM, sekarang di sisi NKRI ya Pak ya. Ya. Kita lihat beberapa tahun ini Bapak juga sudah mulai menyuarakan aktivitasnya terhadap apa yang harus dilakukan di Papua untuk multilateral. Mungkin bisa cerita Pak di site yang di OPM sama di site yang di NKRI saat ini. Gitu. Saya? Iya. Oh, saya lebih senang kerja dengan NKRI. Bukan saya pengkhianat ini, tapi saya tahu bahwa sejarah menentukan. Sejarah dari dulu sudah bilang bahwa we are part of Indonesia. How can we deny that? Bagaimana kita mesti bilang, oh tidak jadi. Ini history. Jadi susah. Anak-anak muda sekarang cuma baca sesuatu dia tambah. Orang Papua tuh, orang Belanda bilang, orang Papua bisa orang pintar. Saya dengan Ibu Dia bicara sekarang sini. Nanti ada orang Papua, Ibu Dia dengan panik kemarin bicara soal Papua Merdeka. Dia tambah itu, bicara soal Papua Merdeka. Kita dua cuma bicara soal lain. Iya. Ini yang tambah. Dream. Ada dream, tapi dream yang tidak baik. Tambah yang tidak baik. Lebih baik dream macam saya untuk pulang. Ya, untuk membangun lagi. Untuk membangun kembali. Ya, mungkin kalau melihat Bapak dari pasca kembali NKRI setelah meninggalkan Papua dari tahun 60-an gitu ya. Saat ini apa saja sih yang sudah Bapak lakukan untuk membangun Papua, untuk mengintegrasikan Papua ke dalam Indonesia gitu? Saya kembali dengan tujuan mau pulang ke Papua. Saya di Kabupaten Sarmi, mereka bilang untuk pergi jadi bupati. Saya bilang saya bukan sekolah IPDN, saya sekolah pilot. Jadi IPDN itu yang bisa jadi bupati atau apa. Saya bukan ini. Saya mau ke Sarmi untuk membangun sana. Tapi karena saya punya keahlian, punya kawan-kawan banyak di Pasifik. Pernah menteri, presiden di seluruh Pasifik kenal saya. Kalau Ibu Dia tidak percaya nanti satu waktu ikut saya. Seluruh mereka Kemlus ini sampai kaget. Bilang, wah panik ke sana siapa satu presiden atau perdana menteri macam, hey my friend, how are you? Dan itu keahlian saya. So you have deep connections between all the leaders ya? Saya punya kawan baik Scott Morrison sekarang di Perdana Menteri Australia. Jadi artinya kemampuan Bapak itu untuk Jadi itu sampai ditahan di Jakarta
oleh SBY, sekarang Jokowi juga. Jadi saya sudah tua, orang tanya, mengapa kamu masih kerja? Ya, saya punya otak ini tidak sama dengan otak orang lain, dan susah. Dan saya punya koneksi itu lebih akrab dengan ini semua. Kalau saya lihat kadang-kadang kita punya saudara-saudara dari Kemlu ke sana jalan sedikit fasih-wasih, tidak bebas. Ya mungkin dengan adat istiadat. Tapi once you know him, you just go, hey, my friend, how are you? Ya. Jadi justru pendekatan yang lebih itu lebih informal, lebih membuat lebih mudah terinformasikan. Ya? Kita di Nauru tahun 2018 saya bawa Pak Wiranto, Menko waktu itu, ke sana. Bertemu dengan ini semua presiden dari Mikronesia, satu orang generasi keempat orang Ambon, Suisa. Dia jadi presiden waktu itu. Kita ambil, Pak Wiranto bilang dia mau ikut ke Mikronesia, ya kita dari Nauru ke Mikronesia, dari Mikronesia ke Jayapura, lalu bisa lihat di situ. Kita gak bantu dia, tapi bantu dia dalam political gain, kita sudah menang. Bahwa kita ambil dia. Supaya jangan bicara soal Papua di PBB atau di mana. Nah ini, barang-barang kecil yang begitu yang bisa bikin hati orang tertarik. Negara-negara kecil di Pasifik kita bantu ya. Moral obligation mereka bilang, oh kita tidak boleh bikin ganggu Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu strategi ya Pak ya? Dalam satu strategi yang tidak boleh ya. Minta barang macam ini, kasihlah. 2 juta apa itu, daripada 2 juta korupsi masuk di lapas di suka miskin karena suka kaya, mau jadi kaya. Lebih bantu orang supaya negara ini aman. Ya. Jadi itu yang strategi yang dilakukan dalam diplomasi. Diplomasi itu mesti begitu. Jangan cuma pikir wah ini uang negara atau uang saya atau ini jangan. Pikir bahwa Papua itu harus tetap di Indonesia dengan cara apapun. Tapi jangan bukan dengan cara ini. Dengan cara apapun tadi gimana Pak? Tidak dengan kekerasan ya? Pasti tidak dengan kekerasan. Tadi. Dengan soft diplomasi yang sekarang Pak Jokowi ada jalankan itu. Ini lebih ke pendekatan antara negara bilateral atau lebih ke multilateral kepada forum-forum? Forum-forum semua. Forum-forum semua. Saya punya tugas itu. Lalu kalau ke MSG, Melanesian Spearhead Group atau Pacific Island Forum, mereka kasih saya di depan. Lalu saya masuk ke sana. Saya tidak masuk ini, saya cuma jalan bicara, you talk about Indonesia, good about Indonesia. Saya itu saja deh. Oh ya, Nick ada bilang pesan begitu. Once you keep the message, ya, mereka akan bicara. Jadi justru dengan hubungan baik yang memang sudah jalan selama ini Pak ya? Ya, begitu. Itu membuat orang lebih mudah. Banyak orang di Perdana Menteri atau Presiden di Pasifik, mereka panggil, hey, Captain Message, how are you? Kapten Pak? Ya. Kapten because you are pilot? Ya. Jadi banyak orang kaget, you terkenal sih. Saya bilang, saya di Pasifik, saya pernah antar wakil Perdana Menteri dari New Zealand dengan pesawat dari Port Moresby ke Bougainville. Kalau perspektif mereka biasanya dulu Bapak melihat Bapak dari OPM sekarang di KNKRI gitu. Ya, is there any gap between the tapi mereka lihat bahwa ya that's politics. Politics is fluid, mengalir. Politik itu mengalir, bukan statik. Lalu sekarang kau begini, partai politik di sini juga fluid ya. Ya. Jadi itu, saya juga fluid. Jadi ya mengalir. Oh, kau tahu, mereka bilang, oh kau sudah kembali ke Indonesia. Saya terangkan, oh kalau begitu lebih baik di Indonesia daripada kau sengsara di luar negeri. Kau kembali bisa bangun Papua, bantu Indonesia. Justru mostly they are support. Ya, ada support. Cukup menarik Pak. Mungkin saya tadi agak terdengar mengenai Bapak waktu datang ke daerah, Bapak bilang menjadi bupati. Bapak nggak pengen jadi bupati atau apa gitu? Tidak. Saya tidak mau, sudah rusak, bupati yang lalu sudah bikin rusak, saya ke sana untuk memperbaiki. I'm not a carpenter, I'm a pilot. Saya bukan tukang bikin baik rumah. Itu susah. Jangan pikir uang. Biasa orang pikir jadi bupati, oh ini uang. Uang ini gampang ya. Tidak usah kerja, tidak usah keringat. Bisa dapat uang, bisa curi uang. Bapak saya bilang, bapak saya dulu jadi bupati, tapi juga jadi ketua di gereja untuk kolekta. Lalu satu waktu adik-adik tanya, Bapak mengapa
you sudah jadi bupati dan masih kerja kolektor di ini. Sebab orang tanya, Bapak bupati? Dia bilang, lebih baik saya kerja buat Tuhan daripada saya kerja untuk negara. Sebab saya tahu saya punya masa depan sudah ada di surga. Itu prinsip. Jadi saya lihat orang tua Bapak Nik juga sangat berpengaruh ya dalam perjalanan. Termasuk menjadikan pilot ya Pak ya? Ya, Bapak saya terkenal karena dulu guru untuk orang-orang yang sekarang ini, anak-anak muda. Lalu kalau saya pulang ke sana, Bapak saya itu figur yang hebat. Bapak saya dulu pernah waktu tahun 60 Oktober sampai Mei, 9 bulan itu jadi ketua Dewan Papua, macam ketua parlemen. Setelah Belanda keluar, Untea masuk, Bapak saya itu kerja dengan Dalal Abdo, kerja dengan Bapak Sujarwo Condronegoro. Jadi influence-nya memang... Influence hebat. Jadi akhirnya terakhir jadi bupati. Dan orang kerja keras. Tidak ini. Luar biasa ya Pak ya. Memang perjalanan politiknya memang dari orang tua diturunkan. Dari orang tua ya. Dan orang tua yang baik yang mendidik. Ini barang baik, ini barang jahat. Malah waktu saya mau keluar, dia bilang jangan tinggal di Indonesia. Tinggal. Kakak saya ditembak mati tanggal 29 September tahun 1974. Saya baru 2 minggu dapat saya punya wing di Australia. Tapi saya mesti kembali. Saya kembali, orang bilang, oh kakak dia sudah ditembak. Itu that's part of politics. That's part of the risk. Bagaimana membuat Bapak tetap bertahan gitu di sekarang ya di NKRI ya? Ya, apakah kita menangis dan meratap kakak saya akan bangkit? Enggak bisa. Itu sudah habis. Dan itu risiko yang orang mesti terima. Saya masuk penjara 4 kali, tapi orang bilang mesti kembali. Iya, kalau kita kembali lagi ke faksi-faksi yang ada di OPM ya Pak ya. Bagaimana cara menginfluence ini supaya memang mereka bisa kembali sadar bahwasanya kita sama-sama membangun Papua. Banyak orang sudah sadar, orang-orang Papua yang di luar negeri sudah sadar mau pulang. Tapi rasa harga diri mereka untuk kembali akan malu ya. Malu untuk kembali, sudah berjuang sesuatu yang tidak bisa dapat. Macam ke laut mengambil ikan tapi tidak dapat. Ya, tapi kau mesti kembali. Ya kan? Itu ibarat saja macam saya. Ke laut mau mengambil ikan tapi mesti tidak ada ikan, saya mesti kembali ke Papua atau ke ini. Itu sama saja. Berarti kita tidak mendapat hasil merdeka. Nanti malu kembali ke Papua. Wah, mereka berjuang. That's part of politics. Itu yang saya bilang, itu macam air mengalir, fluid. Tapi Bapak Nik mampu mengatasi dan menjadi sukses story ya? Kalau dari saya melihatnya like one of the success story Bapak kembali ke NRI dan kita sama-sama membangun Papua. Ya itu kita pernah waktu Bapak Bom Suryanto jadi duta besar di Papua New Guinea, dia pernah repatriasi hampir 100 orang, lebih 150 orang Papua di sana. Tapi ya kembali ke sini mereka tidak dapat jaminan apa yang semua. Saya bilang, kamu jaminan apa? Waktu kamu lari juga kamu tidak dapat jaminan di sana di Papua New Guinea. Sekarang kembali mau ini tanah sendiri. Saya juga kembali begitu. Pakai otak. Jangan otak ini untuk perjuangan saya. Otak perjuangan untuk hidup juga, untuk hidup kamu. Jangan pikir mereka. Ya, jadi keinginan kembali sebenarnya banyak yang mereka mereka mau dari... tapi malu hati sudah ini. Sebenarnya jangan. Dukungan keluarga bagaimana Pak? Oh, dukungan bapak saya dulu tidak mau untuk saya kembali. Takut nanti kejadian macam kakak saya. Saya bilang enggak Pak. Saya tunggu sampai negara ini, waktu bapak saya masih hidup. Bapak saya meninggal tanggal 6 Januari 1996. Lalu saya datang, meninggal di ini. Itu ibu ahli nujum itu bilang, nanti bapak kamu meninggal sini. Itu ibu yang di ini. Yang di Swedia itu di Swedia. Luar biasa ahli nujumnya nih. Ya. Dia bilang, bapak kamu akan meninggal di ini. Ibu kamu tidak lihat. Iya. Dan itu bapak saya juga bilang, jangan pulang. Saya bilang, bapak saya akan pulang. Karena waktu itu khawatir karena keselamatan ya Pak. Tanggal 21 Mei 1998, ibu dia tahu apa ya? Ibu dia tahu tanggal itu, 21 Mei 1998. Reformasi Indonesia mulai. Iya, betul. Itu saya bilang, saya lihat di televisi, saya bilang, Indonesia sekarang akan jadi baik. Saya bilang sama adik-adik, Indonesia sekarang akan jadi baik. Saya akan pulang. Itu yang men-trigger Bapak untuk kembali pulang. Ya, mungkin kalau melihat tadi, apa yang harus dilakukan gitu, untuk teman-teman yang masih di luar, untuk seberani Bapak gitu?
Ya. Untuk kembali ke Indonesia, kita kadang-kadang mereka pikir bahwa mereka itu satu orang yang hebat, presiden atau menteri luar negeri yang takut masuk ke Indonesia karena mereka punya posisi sudah tinggi macam Tuhan. Tapi kita mesti tahu bahwa ini posisi di dunia. Anytime we can come back and say I make mistake, do forgive me. Kembali lagi ke Tuhan ya Pak? Ke Tuhan dan datang kembali. Itu yang saya bilang sama Pak Presiden SBY. Bapak, saya minta maaf, saya sudah keluar tapi saya mau kembali. Ya Bapak, sekarang tugas kamu pergi ke Amerika bicara dengan Congressman Eni Falmufaga yang selalu bicara Papua di Kongres. Dan itu kawan baik saya pergi bicara dengan dia. Eni sudah meninggal, tapi saya bawa dia ke Indonesia. Saya punya hasil usaha. 6 negara yang Ibu, atau 7 negara yang tahun 2016 Ibu pernah dengar bicara di PBB mengenai. Saya buat itu semua. Saya bawa Presiden Nauru ke sini. Dan semua support? Semua support, sekarang tukar habis. Tidak ada ini. Jadi memang perjuangan Bapak luar biasa ya? Oh ya, banyak orang bilang saya diam, man behind the skin. Saya tidak mau tonjol saya. Kalau sekarang mau bicara, saya bicara. Orang tahu saya siapa. Ini belum pernah terjadi, saya buka begini, Ibu. Luar biasa Pak Nik. Saya sampai tertegun nih sebenarnya. Sungguh sangat menginspirasi ya, terutama supaya harapan dari teman-teman yang di luar sana untuk kembali ke sini. Jadi orang-orang yang belum kenal saya bilang, Pak Kapolres Tito waktu bilang ini orang ini hebat. Dari 7 negara sekarang tidak ada negara di Pasifik yang bicara soal Papua. Sisa 1, Vanuatu. Vanuatu sudah bicara sama saya. Covid habis, kita mau pergi bicara dengan Indonesia. Wala. Luar biasa. Pemirsa, diskusi akan semakin menarik. Kita akan temui pada segmen berikutnya di Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih di Public Diplomasi, masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Masih dengan saya Diah Permatasari dan juga dengan Bapak Nik Meset. Nah langsung nih Pak, kita diskusi mengenai Bapak kan dimasukkan dalam daftar blacklistnya TPN OPM nih. Bahkan ada yang menyebut Bapak adalah pengkhianat dari mereka gitu. Nah ini pendapat Bapak bagaimana nih? Wah, kalau saya sudah blacklist berarti saya tambah hitam dong. Itu bagus sekali. Gitu ya Pak ya? Tanggapan Bapak sendiri gimana nih Pak? Silakan mau blacklist kah, whitelist kah, mau pengkhianat kah, tapi saya orang Papua. Saya punya tanah Papua sama seperti orang Papua yang sekarang. Apakah merdeka atau tidak merdeka, saya punya hak untuk tinggal di tanah Papua. No one can deny that. Jadi apakah merdeka atau tidak merdeka, saya punya hak untuk tinggal di tanah Papua. Iya. Mau pengkhianat kah, silakan kamu boleh bilang pengkhianat. Tapi saya pernah berjuang untuk orang Papua juga. Tapi saya sudah tahu di mana stopnya. Saya tidak mau ikut terus. Justru sekarang perjuangan sebenarnya mungkin. Ya, jangan jadi PHP. Jangan jadi PHP. Ya. Ya. Yang PHP gimana nih Pak? Yang PHP ini sekarang banyak orang yang pikir bahwa akan janji palsu kepada orang-orang ini. Iya, memberi harapan palsu ya Pak? Memberi harapan palsu. Jadi untuk saudara-saudara yang luar negeri atau di mana saja, jangan memberikan harapan palsu. Pemberi harapan palsu. Pemberi harapan palsu kepada rakyat Papua bahwa bila nanti tahun 2000 sekian 2025 kah merdeka. Tidak ada itu. Kembalilah ke tanah ini. Tanah yang besar, nomor 4 di dunia. Untuk membangun tanah Papua ini. Ya, jadi artinya malah harus kita memberikan harapan yang benar-benar ada. Yang benar-benar ada. Yang sekarang real yang di tanah Papua. Jangan cuma mimpi-mimpi bahwa oh kalau merdeka nanti buat ini buat itu. Kau mimpi untuk mati juga lebih baik begitu daripada mimpi yang tidak akan jadi.
You have to dream the reality. I see. Mungkin kalau dilihat dari selama ini mungkin Bapak kan juga berhubungan dengan beberapa orang waktu masih di OPM ya Pak ya. Itu tanggapan mereka ketika Bapak kembali ke NRI, apa yang mereka lakukan gitu? Apakah Bapak diancam atau mereka mengajak diskusi? Malah saya yang ngancam mereka. Saya pernah mau pukul Benny Wenda di Huniara dengan banyak-banyak kawan. Karena mereka tahu saya dulu di hutan, saya ini pegang senjata. Saya komando juga di hutan, dan itu mereka tahu saya siapa. My background is fighting. Kamu ini apa? Saya pegang leher, putar, lihat ke belakang, jalan ke muka. Jadi susah. Kalau mereka bilang, that is my choice. Saya tidak paksa kamu, tapi kamu lihat apa faktual di dalam dunia ini. Dunia tidak, mereka cuma omong kosong, janji-janji PHP yang itu. PHP selalu Pak ya? Pemberian harapan palsu kepada rakyat Papua. Saya sudah cukup 40 tahun di PHP oleh orang luar. Pemberian harapan palsu bahwa Papua akan merdeka tahun begini. Lebih baik saya pulang ke Indonesia supaya meninggal di sana ditanam baik-baik. Daripada saya meninggal luar negeri, mayat saya yang dibawa ke Papua. Banyak orang Papua yang bikin begitu. Ya, jadi artinya ketika OPM masih menyuarakan mengenai kemerdekaan Papua, jadi ini sudah tidak relevan ya Pak ya? Tidak relevan. Karena PHP tadi? PHP, pemberian harapan palsu kepada bangsa orang Papua, yang mulai dari tahun 63, saya dengar itu, dan pemberian harapan palsu itu yang bikin saya lari keluar. Lebih baik saya kembali untuk HPH. Apa itu Pak? Hutan, potong hutan. Untuk pengolahan hutan ya, pengolahan lebih hutan. baik. Bahkan untuk kemajuan Papua itu sendiri itu. gitu. Ya, kita melihat memang Presiden Jokowi melakukan pendekatan soft approach untuk menghadirkan negara di tanah Papua. Salah satunya menerbitkan Impres yang kemarin Pak ya, nomor 9 tahun 2020. Kebijakan yang membuat rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, apakah strategi ini bisa mendegradasikan narasi-narasi yang dilakukan oleh OPM selama ini Pak? Bisa saja, asal saja Bapak Presiden punya impres ini dijalankan dengan baik. Orang-orang yang di bawah itu, penyelenggara di lapangan ini, karena Bapak Presiden dulu di istana atau punya kerja banyak, orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan impres itu di tanah Papua harus benar-benar orang yang betul. Jujur, setia mengabdi kepada Presiden untuk membangun tanah Papua, mensejahterakan orang rakyat Papua itu. Justru artinya impres itu harus diikuti oleh komitmen dari... Ya, dan bicara dengan orang-orang Papua apa yang mereka mau. Jangan paksa orang Papua ikut apa yang Jakarta mau. Ini yang salah di situ kadang-kadang. Ya, bagaimana peran Bapak Nik sendiri untuk bisa menyuarakan tadi ada beberapa yang harus dipatuhi itu seperti komitmen, loyalitas, integritas yang ada di Papua atau pemerintah di Papua. Saya bisa bilang kepada Menko Polhukam atau Bapak Presiden, Wapres, bahwa orang-orang yang di bawah itu yang mesti kerja baik. Kalau tidak, atau di daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa, bahwa uang itu dipergunakan untuk pembangunan, bukan untuk kamu punya famili atau keluarga, tidak boleh. Kalau orang sudah pikir untuk uang, berarti pembangunan akan macet. Karena korupsi merajalela. Ya, Disitulah. Ada strategi khusus mungkin Pak untuk merimain juga untuk masyarakat ya? Seleksi orang-orang yang punya kejujuran dalam bekerja. Bisa dilihat situ. Banyak orang Papua yang cuma pikir, ya ini kesempatan jadi bupati bisa dapat duit. Banyak orang pikir begitu. Saya orang Papua, saya bicara terus terang. Dan Bapak juga melihat contohnya orang tua Bapak yang memang jadi bupati saya ya Pak ya? jadi bapak saya juga jadi bupati. Waktu meninggal di tabungannya cuma 3 juta. Saya bilang sama bupati-bupati, sekarang bupati-bupati coba, ada 2 bupati duduk. Sekarang saya mau tahu berapa rekening kamu di dalam bank. Pasti ratusan juta. Bapak saya meninggal cuma 3 juta. Itu orang yang jujur kerja. Dan mereka tahu Bapak Tonce Meser itu bupati yang hebat. Yang kerja untuk rakyat. Dia bilang sama saya, anak, kalau you mau jadi orang besar, mengabdi kepada rakyat. Mengabdi kepada rakyat. Jangan lihat kau punya posisi gubernur atau bupati, tidak. Itu jabatan, tapi mengabdi kepada rakyat itu dari hati.
Iya, kalau kita memang Impres nomor 9 tahun 2020 ini memang spesifik Pak, mengatur kementerian ini melakukan ini, kementerian ini melakukan ini gitu. Nah, menurut Bapak apa yang harus perbaiki menurut koordinasi atau sinergi yang memang harus dilakukan oleh para kementerian tersebut? Banyak kementerian. Saya bertemu Bapak Wapres tanggal 30 Juni tahun lalu, bicarakan soal-soal ini yang sekarang ini mereka bicarakan dan saya minta Bapak Wapres sampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk kalau mendirikan satu badan itu lebih baik cari orang Papua yang punya kredibel, yang bisa tanggung jawab, yang bisa paksa orang yang bisa bicara dan terus jalankan. Supaya jangan kasih orang di luar Jawa. Kalau di luar Jawa orang Papua bisa ini. Sudah tahu orang Papua punya agresif ya. Mereka marah ya. Ya tadi balik lagi saya agak tertarik Bapak bilang bahwa orang Papua agresif ketika Bapak keluar dari OPM dan kembali ke NKRI. Respon mereka malah Bapak yang mengancam gitu. Itu gimana bisa seperti itu? Mengancam dalam tadi yang ketika Bapak keluar dari OPM kan responnya mereka apakah yang mengancam atau yang melakukan aktivitas mengajak diskusi dengan Bapak gitu. Itu sebagai pertentangan otak, cyber saja. Cyber yang mau kasih takut saya, bilang kami akan tangkap kamu atau bunuh. Silakanlah. Tapi ada Pak yang macam itu? Ada, tapi silakan saja. Tapi kamu lihat saya dari jauh sudah takut lari. Kamu tidak berani. Tidak berani. Karena saya berjalan ini dengan Tuhan. Saya punya keputusan bukan saya yang buat, Tuhan yang buat dan kasih tahu sama saya untuk kembali ke sini. Lalu God will protect me, no one else. Berarti melihat kronologis Bapak dari awal sampai akhir gitu ya, keberanian Bapak luar biasa ini. Terima kasih. Memutuskan banyak hal gitu. Nah itu ada sesuatu yang memang harus kita pelajari nggak sih Pak dari inspirasi ini? Ibu dia bisa ambil saja apa yang positif untuk ibu silahkan, tapi yang negatif jangan. Itu manusia semua punya kelebihan dan kekurangan. Jadi itu ya. Saya tertarik sekali dengan ibu dia punya pertanyaan-pertanyaan. Ini menyangkut hidup saya. Kelanjutan hidup saya ini bukan orang yang pegang, Tuhan yang pegang. Lalu saya kembali ke Indonesia ini, ya saya cuma pasrah dan bilang ikut Tuhan yang kembali. Termasuk keputusan mau kembali ke NKRI ya Pak ya? Dan berjuang di NKRI ya. Itu absolut. Itu tidak ada orang yang Papua yang berani bicara sama saya. Untuk bilang, kamu pengkhianat. Dia bisa bicara dari jauh pengkhianat, tapi dia tidak, muka dengan muka dia takut. Terlebih saya orang tua, saya pelaku sejarah. Anak-anak muda yang sekarang tidak berani. Hanya mendengar, melihat. Mendengar, saya melihat, baca, tambah lagi. Iya. Tambah bikin PHP itu. Bikin PHP. Jadi susah. Ya mungkin Bapak ada saran untuk para tadi yang OPM yang masih di luar atau saat ini masih berada di luar NKRI. Apa yang harus mereka lakukan saat ini? Yang para anggota OPM yang di luar negeri saya minta untuk pikir baik-baik ke depan supaya jangan kita tipu rakyat Papua dan menunggu bahwa merdeka itu akan datang. Tidak. Kembalilah ke Indonesia dan membangun tanah Papua untuk menjadi satu surga kecil yang jatuh dari langit. Itu yang idam-idaman orang Papua selalu supaya tanah Papua itu tanah yang damai, penuh dengan rasa cinta dan saudara-saudara kita di bagian lain dari Indonesia. NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Ya mungkin kalau Bapak melihat apa yang pesan-pesan yang akan Bapak sampaikan gitu untuk generasi pemuda di Papua dan juga mungkin untuk generasi muda yang ada di OPM mungkin Pak. Ya, untuk para pemuda yang sekarang ada belajar di Papua atau di luar negeri, ya belajar yang baik, pulang dan kerja di tanah Papua atau di Republik Indonesia nih, dari Sabang sampai Merauke. Ya, mungkin last statement, how to convince people, terutama di masyarakat Papua, di luar negeri, di sini gitu ya, untuk mari kita sama-sama membangun Papua saat ini, untuk kedepannya lebih baik. Ya, yang tadi saya bilang, untuk membangun Papua, kita sama-sama yang sudah bekerja atau berpendidikan dari luar negeri dari mana saja untuk membangun Papua ke depan dalam bingkai NKRI ini
Supaya jangan pikir bahwa, oh saya di Amerika ada orang Amerika bilang begini, atau orang Belanda bilang begini, bahwa Papua itu harus mereka. Dia talking nothing. Itu tidak arti buat kamu. Kamu datang kembali kerja di tanah Papua itu, menghormati bahwa negara kesatuan Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Poin itu saja. Luar biasa, Bapak Nick Messet. Saya sendiri sampai tertegun nih sebenarnya tadi. Mendengar penjelasan yang sungguh menginspirasi perjalanan hidup yang tidak sebentar ya Pak ya, berapa puluh tahun ya? Ya, saya 38 tahun saya kembali. Saya kembali ke Indonesia tanggal 1 April 1994. Tapi saya lihat keadaan tidak itu, akhirnya saya kembali lagi. Saya kembali ke Papua tahun 2000 ikut kongres ke PBB kembali. 2005 ada orang yang ke Swedia bilang saya untuk Bapak mau datang ke Indonesia untuk lihat-lihat. Saya bilang, oh silakan Bapak, saya datang lihat apa yang terjadi di sana tanah Papua apa. Saya datang, saya lihat, tidak bertemu siapa-siapa. Pergi ke Papua, lihat semua, kembali. Saya bilang, oh nanti saya tunggu, pikir-pikir dulu untuk saya kembali. Dan akhirnya kembali betul di sini. Akhirnya kembali betul. Terima kasih kepada Bapak Nick Messet atas waktu dan diskusinya yang luar biasa. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.